Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama gua Ian di Horror Story. Jadi pada video Horror Story kali ini gua mendapatkan narasumber dari salah satu media sosial. Nah, si narasumber ini ingin bercerita pengalaman dia yang dia ini mempunyai 2 orang anak yang mata batinnya tuh kebuka dari kecil. Jadi 2 orang anaknya ini bisa ngelihat makhluk halus tuh dari kecil, teman-teman. Nah, tapi si narasumbernya ini nggak mau bercerita on cam. Jadi dia bercerita sama gua via telepon. Nah, sebelum kita mulai ke ceritanya, buat lu yang belum share, belum like, belum komen, ayo buruan komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Buat lu yang udah, gua ucapin terima kasih banyak atas dukungan kalian. Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Horror Story. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Opi mau nyeritain yang anak keberapa nih? Ya, pertama maksudnya Boleh anak yang pertama. Anak pertama boleh. Jadi waktu anak pertama ini dari kecil sampai sekarang, apa yang pernah anak pertama Kak Opi ceritain ke Kak Opi gitu? soalnya yang lebih apa sih banyak cerita sih emang yang pertama ya. Soalnya kan kalau yang nomor 2 kan masih baru ya. Oh, Maksudnya baru ya sekarang kalau yang gede kan emang dari kecil umur setahunan lah ya udah. Semenjak dia ini ya dia bisa ini, maksudnya sih yang gue tahu banget sih maksudnya dari umur setahunan lah gitu kan. oh gitu. Iya, soalnya kan emang hari-harinya kan dia tuh sama yang asuh kan gitu loh. Gitu kalau ya sering denger cerita aja, cuman ya gue anggap sih apa ya, cuma sekedar cerita anak kecil yang ini doang sih gitu. Jadi bukan gue mikir anak gue ada apaan ya gitu, enggak gitu. Itu namanya. Berarti Nah awal-awal ya gue pikir kan karena emang banyak orang cerita anak kecil emang masih sering-sering lihat gitu kan, apa gitu kan, ya kan identiknya kayak gitu kan. Iya, benar. Berarti sekarang jadi banget cuman ya udahlah gitu kan, udah amat. Jadi paling ngertinya banget itu ketika dia pulang ke Jawa, pulang kampung, sama waktu dia jatuh dari motor tuh sama bokapnya berdua. Itu yang gue tahu, yang gue makin ngerti lah gitu loh, oh nih ada something nih anak gue kan gitu. Oh iya, berarti sekarang Kak Opi mau nyeritain pengalaman Kak Opi yang anak pertama nih ya, berarti ya. Dari umur berapa Kak Opi tahu nih anak pertama Kak Opi nih, oh iya nih kayaknya anak pertama gue nih emang bisa ngelihat makhluk halus deh kayaknya gitu? Kalau gue sih waktu itu mungkin waktu dia jatuh itu, pertama sih waktu dia jatuh ya, itu waktu dia jatuh itu umur berapa ya, kisaran setahun setengah deh kalau nggak salah, setengah deh waktu itu. Jatuh dari motor sama bapaknya itu sama bokapnya berdua. Dia setahun setengahan lah kalau nggak salah tuh. Itu dia jatuh dari motor tuh berdua sama bokapnya tuh. Yang gue tahu itu, yang gue kaget itu kan bokapnya emang nggak ada apa-apa, jatuh depan rumah ya lah, depan rumah gitu kan, gue depan rumah yang terus dia gitu, dia bilang itu cerita itu bokapnya itu di depan tuh ada anak kecil, jadi dia apa sih kayak nahan motor gitu, terus dia kepleset kakinya nih, kepleset masuk ke got gitu. Anak kecil apaan gitu kan, ya anak kecil, cuman ya mungkin kalau orang biasa sih nggak bakalan lihat ya, cuman dia doang yang lihat gitu. Oh ini suaminya Kak Opi yang pertama cerita tuh kalau si anak ini bisa ngelihat gitu. Iya, bokapnya ngelihat, jadi dia
nahan apa namanya, nahan motor, kayak dia ngerem gitu dari baru keluar rumah itu tiba-tiba ngerem ngedadak karena ada muncul sosok gitu loh, maksudnya di depan motornya gitu kan. Jadi dia karena dia nggak mau nabrak, dia nahan gitu motor, nah itu kakinya kepleset jatuh kan, mereka berdua ke dalam got gitu kan. Yang gua nah yang gua aneh itu tuh bokapnya sih tenang aja, nggak terlalu panik. Yang gue ya wajar dong panik ya. Yang gue kan wajar dong panik. Terus bokapnya cuman bilang gini nih, papanya bilang gini, udah kamu tenang aja nih, anak ada yang melindungi, dia nggak bakal ngerasain sakit. Dan itu bener. Iya, itu nggak nangis kak? Nggak nangis sama sekali sampai dia sembuh, sampai dilepas jahitan dia nggak ada ngeluarin tangisan, dia kesakitan itu nggak ada. Oh berarti ini si anak ini pas jatuh sama bapaknya sampai dijahit, berarti parah dong lukanya ya? 3 jahitan di kepala. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak nangis sama sekali si anak ini? Nangis sama sekali, itu dia langsung itu dari keluar dari got itu kan diangkat, terus sama yang ngasuh langsung dibawa nih ke rumah sakit ya kan, karena ngeliat gue udah panik kan, itu darah udah banyak kan dari kepalanya kan. Itu nggak nangis sama sekali, sampai dokter itu heran nih, anak nggak nangis, nggak apa, nggak gimana enggak. Itu ya heran aja. Cuman bapaknya itu waktu pas anaknya dibawa ke rumah sakit itu cuman dia pesen, kamu gak usah panik, tenang aja, ini anak gak bakalan ngerasain sakit, udah kamu tenang, dia bilang gitu. Lah iya, dan itu bener nggak nangis sama sekali. Di rumah pun tidur kayak tidur anak biasa aja, gimana sih, kayak orang biasa. Nggak ngerasain sakit luka gitu ya? Enggak sama sekali, nggak ngerasain dia ini gue lagi sakit nih. Biasanya kan anak rewel ya, badannya panas gitu kan, ini mah kagak. Nah pas pada saat si anak ini mulai bisa mulai bisa ngadu gitu ke ibunya, sekitar umur berapa kak dia mulai bercerita, mah ini kok ada sosok ini ya di sini gitu? Kalau itu setiap gini, jadi dari mulai itu kan gue merasa kayak mungkin gue ngerasanya nih anak gue ada yang lindungin doang nih, ya kan, ketika dia jatuh itu. Nah yang gue herannya lagi itu setiap gue bawa dia pergi kemanapun, itu pulang ada yang ngikut. Jadi si anaknya yang anaknya Kak Opi yang bilang, mah itu ada yang ikut gitu atau gimana sih? Dia nggak bilang ada yang ikut, cuman dari si bokapnya sendiri yang ngomong ikut nih gitu loh. Iya. Karena anak ini belum bisa bercerita gitu sama ibunya ya? Gue masih belum ngerti, dia juga nggak ini sih, anak gue sih namanya anak masih kecil banget kan ya. Jadi gue anggap itu juga kan emang anak, karena pengaruh anak kecil gitu kan. Karena menurut orang-orang kan kalau anak kecil pasti masih gini masih gitu kan. Nah gue anggap sih masih gitu kan. Nah terus si yang asuh cerita nih, sama nyokap gue cerita nih, anak tadi masa ngomong kayak gimana sih, dia kayak main nih, kayak dia tuh lagi main sama anak-anak nih, kayak ada temennya gitu. Iya tapi ya kan? Tapi si pengasuhnya nggak ngeliat gitu. Enggak, cuman diperhatiin gitu sama neneknya gitu kan, sama yang ngasuh. Jadi itu ada kayak model kan mainan nih, yang namanya anak kecil kalau mainan kan, ini buat kamu yang ini ya gitu kan. Tapi bahasa bocah gitu kan. Nah itu yang dilihat sama nyokap gue tuh waktu itu, sama yang ngasuhnya juga gitu, ketika ditegur, apa lagi ngomong sama siapa, terus kan jadi kayak orang kaget gitu. Ya tuh kan orangnya pergi katanya gitu ya, bahasa anak-anak gitu kan, kayak gitu. Itu dari situ itu emang dari hampir setiap bulan itu anak gue selalu sakit itu, selalu sakit. Tapi gue udah pusing sendiri nih, anak gue kok tiap bulan sakit mulu ya gitu. Cuman gue anggapnya itu masih belum apa-apa ya, maksudnya ya ini doang sih gitu kan. Nah ketika gue pulang ke Jawa nih, ke kampungnya papanya nih, itu kira-kira pas Kak Opi pulang ke Jawa ini, si anaknya Kak Opi ini umur berapa Kak? Kalau nggak salah itu mau 2 tahun ya kalau nggak salah. Dan gue itu lagi hamil 2 bulan yang anak kedua gitu, lagi hamil. Nah
ceritanya gue lagi packing barang. Iya. Ini di dalam kamar itu ada gue, ada papanya anak-anak sama si anak gue nih. Nah, gue nggak ngerti ya bahasa, maksudnya yang mereka maksud itu apa gimana. Gue lagi packing, masukin baju ke dalam koper. Nah, mereka berdua nih berinteraksi antara bapak sama anak ini, cuman ya dengan bahasanya inilah gitu kan. Apa temennya mau dibawa nggak kan gitu. Ya gue kaget dong. Iya. Temen yang mana yang mau dibawa kan, gue bilang gitu kan. Kita udah ribut loh mau ngajak bocah, ngajakin siapa kan, dan maksudnya gue dengan yang polos yang gue nggak ngerti gitu, mau ngajak siapa sih kan gitu. Oh temennya mau dibawa, temen yang mana? Heran dong kan. Ya udah, kamu juga nggak bakalan tahu, dia nggak bakalan ngelihat, dia bilang gitu. Maksudnya apa sih? Iya nggak temennya apa, dia bilang gitu. Anak kecil, perempuan, anak Belanda, dia bilang gitu. Makanya bilang mau diajak apa enggak kan gitu. Kalau mau diajak nggak apa-apa, dibawa. Makin ini dong. Iya, makin shock ya. Aduh, katanya gitu. Ini nih gue kan, kayak itu kan, terus gitu. Pada ngaco nih, ada aja kan gitu. Yang enggak, tapi emang iya kan gitu. Habis gimana orang anaknya juga mau ngedeketin terus ini terus kan gitu, kayak temen lah jadinya, kayak temen gitu kan. Iya. Tapi berarti ini ya Kak ya, berarti kalau papahnya mah memang bisa tahu gitu ya anaknya. Oh iya nih, anak gua nih kayaknya bisa deh ngelihat makhluk halus gitu ya. Kalau papahnya tahu emang dari kecil gitu ya. Iya, tahu, udah ngerasain dia, maksudnya udah paham lah mungkin kan gitu. Itu cuman waktu itu sih sempet temennya bokapnya itu, papanya itu bilang, nih anak nih hati-hati nih, jangan sampai salah didik gitu loh. Kalau misalkan gimana nih anak bahaya nih, apalagi tangan kirinya nih kalau buat ngajar orang nih, orang bisa pingsan nih, katanya digituin. Ini masih teman bokapnya nih, yang boleh dibilang apa sih, orang bisa lah ya, sama lah kayak bapaknya gitu, orang ngerti gitu kan gitu. Jadi itu, nah itu dia. Kalau mulai cerita ke ibunya sendiri nih, ke Kak Opi nih, mulai cerita ke Kak Opi sendiri, anaknya umur berapa Kak? Mulai cerita ke Kak Opi kalau mah aku nih bisa ngelihat, tahu ada makhluk ini gitu. Dia sih nggak cerita mah aku gitu, cuman gue jadi ngerti sendiri, tahu nih anak gue gini gitu. Paling dia nanti cerita mungkin kayak kemarin kan, misalkan kayak lebih dewasa itu kan dia ngerti ya, maksudnya nih ada ini gitu kan, kayak gitu doang sih. Jadi awalnya itu gue juga nggak ngerti kapan, yang penting gue tahu nih ini gitu loh gitu. Itu apalagi waktu pas pindahan rumah dari rumah Cipendawa ke rumah sini itu pas baru-baru itu kayak apa sih? Nih si anak gue ini kayak di dalam dirinya itu kan dia kayak ada yang jaga nih, ya kan? Ya, kayak ada yang jaga nih di dalam diri anak gue itu. Jadi sama si tempat gue tinggal baru ini kayak yang apa sih? Kayak ngerebut gitu. Gimana sih, jadi bikin anak gue tuh kayak histeris, ketakutan segala macam lah gitu dengan. Pas pindah ke rumah baru nih, jadi apa ya? Mungkin gini kali ya kayak. Mungkin jadi dia ngelihat makhluk yang baru gitu kali ya. Ini orang baru nih. Jadi kayak ke anak gue dia nih pengen menguasai lah apa gimana gitu. Mungkin ya ada something lah, mereka kan yang namanya dunia kayak gitu, gue nggak ngerti ya. Gitu. Jadi antara yang ngejagain di badan anak gue itu sama si yang di rumah gue itu kayak energinya tuh beradu gitu. Iya benar. Kayak gitu. Nah di posisinya pada saat itu pernah waktu pas di siang hari itu kan gue ceritanya nelfon nenek yang pernah sering megang anak gue nih. Iya. Nah itu gue cerita gini. Nah ketika itu telepon gue tempelin di kuping anak gue nggak mau tuh, ngamuk tuh.
ngamuk, mama nggak mau, mama panas katanya kan gitu. Udah pokoknya tempelin aja itu, panas mama panas, dia bilang itu. Sampai ke malam hari itu akhirnya gue telepon papanya buat pulang. Waktu itu kan papanya lagi kerja, akhirnya pulang. Anaknya nggak mau masuk ke dalam rumah tuh, nggak mau, dia nggak mau, takut, mama takut, nggak mau di luar, nggak mau di dalam. Itu gue gendong terus itu posisinya itu di umur 4 tahun deh kalau nggak salah, di 4 tahun itu dia ketakutan, dia nggak mau masuk ke dalam rumah, dia takut di dalam itu ada sesuatu gitu kan. Terus begitu gue telepon bokapnya, gue cerita gini, ini anak gak mau masuk ke rumah, dia maunya di luar terus, sedangkan ini di jam segini gimana nih mas kan gitu kan. Akhirnya papanya pulang tuh. Papanya pulang itu sekeliling rumah ditebarin apa sih namanya, kayak garam kasar gitu. Gitu sama anaknya tuh diusap mukanya gitu kan. Gitu. Emang sebelum sebelum gue pindah itu anak gue sempet 2 kali ditutup tuh mata batinnya itu ditutup tuh sama temennya bokap, sama temennya ini papanya nih ditutup. Cuman emang ini ditutupnya ini bukan kayak permanen, nanti dia nggak bakal lihat lagi gitu loh, nanti bakal kebuka lagi sendiri gitu loh. Nah pas giliran udah pindah aman tuh, giliran udah ini nggak begitu ini nih dia nih kan. Setelah itu parahnya itu waktu pas pindah di rumah yang pertama itu tuh, yang gue cerita tadi itu. Itu dia mulai kebuka lagi tuh kayak gitu. Nah kalau Kak Opi sendiri apa sih maksudnya bisa tahu wah iya nih anak gua kayaknya bisa ngelihat makhluk gaib nih gitu. Apa sih anaknya gitu yang cerita ke Kak Opi kalau dia nih mah itu di situ ada makhluk ini atau di sini ada makhluk ini. Anaknya pernah cerita kayak gitu nggak Kak? Dia namanya masih kecil ya, dia nggak cerita gitu ya. Maksudnya gue sendiri yang tahu jadinya gitu, karena dari papanya sendiri yang ngomong ke gue gitu, masih tahu. Jadi gue sendiri juga nggak ngerasain hal yang aneh atau gimana ya udah, mungkin emang udah apa sih ini dari bokapnya juga kan gitu. Jadi gue nggak kaget lagi atau apa, enggak, jadi biasa aja gitu. Pas si anaknya udah mulai bisa ngomong ya anaknya ya, mungkin udah lancar lah gitu ngomong ya. Pernah nggak sih Kak anaknya tuh ngomong, mah semalam tuh aku ngelihat ini di sini gitu, pernah ngomong gitu nggak? Nggak sih, dia kayak lagi disimpan aja sendiri dia. Waktu pas dia nggak terlalu ini tuh. Itu dari situ tuh sempat ditutup lagi kan. Dari yang terakhir bapaknya itu tuh ditutup lagi tuh. Ditutup lagi, masih aman tuh. Jadi nggak ada cerita apa-apa nih, sampai akhirnya kita pindah lagi nih ke rumah yang di pinggir. Tadinya itu kan gue dari Pendawa itu pindah ke rumah yang di pinggir jalan kan. Ke rumah yang di pinggir jalan, dan di situ gue nggak kuat nih tinggal di daerah situ, gue nggak kuat. Gue ngerasa karena di rumah situ itu karena sering banget